tes 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 واحد اثنان ثلاثة نبدأ بالبسملة. Jadi orang Indonesia yang pernah sana baru saya, bisa dibilang kayak gitu. Indonesia perdana ya. Perdana. Masuk ke Amerikanya itu dipanggil sama Intel kalau nggak salah, dia dipanggil, dia ada panggilan itu, come here gitu kan. Aku udah muda-muda gitu, udah dingin, habis itu panggilan apa lagi nih kan? Semua barang itu kayak dicek sama alat, mungkin ada ganja di situ kan, itu. Malam tuh dingin kali, ya Allah. Ini celana mungkin 3 lapis, yang ada celana aku pakai semua situ, baju semua masih Bismillahirrahmanirrahim. Bro Narasis, welcome back to Naratil Fast. So hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu lagi. Kalau kemarin kita bahas tentang kuliah di luar negeri, hari ini sosok ini setelah sampai menginjakkan kaki di Amerika gitu kan. Tapi menariknya dia sampai ke Amerika lewat jalur yang berbeda daripada orang kebiasaan. Beliau bisa sampai ke Amerika lewat jalur pramuka gitu kan. So, kita sambut siapa lagi kalau bukan Al-Ustaz Fakhruddin Lamno. Apa kabarnya Ustaz nih? Oh baik, alhamdulillah baik. Baik ya. Yeah. Hari ini ada buka pakai apa nih hari ini? Kami masak sendiri. Oh, masak sendiri. Sirup sama es sama gorengan sama ikan nih. Ikan beli pasar goreng karena nggak mampu buat buah. Oke, ini panggilnya Lamno aja ya biar boleh. Serius. Ini putra asli daerah dari Lamno nih. Jadi beliau masuk ke Gontor, kemudian tamat dari Gontor barulah bergerak ya. Sebelum masuk Gontor kayaknya nggak kebayang akan jadi apa nih ya. Iya, belum. Ngebayangin sampai ke Gontor 10 dia bahasa Indonesianya masih campur-campur waktu itu ya. Ya, jadi karena kita kondisi di kampung dulu kan ngomongnya bahasa Aceh semuanya ya. Jadi mendengar orang ngomong bahasa Indonesia itu kan nggak ada, malah jarang. Bukan jarang, malah nggak ada kan. Jadi pas masuk Gontor 10 itu ya ngerti, cuman ngomongnya sulit gitu. Perlu adaptasi 1, 2, 3 bulan baru bisa gitu. Oke, ini baru kita ke topik yang seriusnya nih tentang ke Amerika. Itu program apa sih sebenarnya? Ente kok tiba-tiba kok bisa sampai ke Amerika gitu? Itu program apa? Nama programnya International Camp Staff Program. Jadi memang di Amerika itu dibuat program staff untuk seluruh dunia yang mau mengirim staffnya ke Amerika dalam program summer camp. Nah di summer camp itu kan kegiatannya pramuka selama 3 bulan, ada yang 2 bulan, jadi campnya beda-beda. Jadi setiap negara ngirim dia. Nah, termasuk kemarin dari Indonesia ngirim 3 orang, yang lewat 3 orang, 4 orang sebenarnya, tapi yang berangkat 3 orang, termasuk saya. Kemudian, alhamdulillahnya saya dapat penempatannya di camp terbesarnya Amerika, namanya Philmont Scout Ranch. Itu yang terbesarnya lah. Kalau di Indonesia bisa kita bilang seperti Cibuburnya. Jadi yang ngelola langsung itu bukan provinsi tapi negaranya. Jadi pramuka internasional nasional yang ngurus. Jadi orang Indonesia yang pernah sana baru saya, bisa dibilang kayak gitu. Indonesia perdana ya. Perdana. Itu beda ya, kayak Jambore gitu beda. Ini emang lebih ke staff dia. Iya, staff. Jadi kita di sana kan summer camp mereka itu kan setiap minggunya ganti-ganti orangnya. Tapi kami sistemnya high adventures. Jadi 10 hari sekali ganti. Jadi setiap 1 hari itu ada yang masuk. Misalnya you berkegiatan selama 10 hari di sana, selesai baru pergi lagi. Tapi setiap hari ada orang masuk. Jadi sampai skatnya itu sampai 25.000 selama summer itu. Jadi banyak kali. Jadi sistemnya juga hiking di dalam gunung. Jadi hiking selama di gunung. Kalau kita kan hikingnya waktu itu kan biasanya kita pramukaan sehari ya. Sehari. Tapi kalau high adventure itu memang di setting dia 10 hari, ada yang 7, ada bahkan yang hampir 20 harian ada juga dia. Dia memang itu perjalanan hiking terus kerjaannya. Itu biasanya yang lebih dewasa ngambil rute kayak gitu.
Terus seleksinya gimana tuh? Dari sekian banyak kan tadi ente bilang yang diberangkatkan cuma 3. Ya, jadi waktu itu kan ada pengumuman tuh. Oh, ada seleksi ke pramuka nih ke Amerika kan. Oh, kita kan orang pramuka, semangat dong, ya kan. Habis itu ikutlah seleksi dengan persiapan dengan mencari materi-materi kepramukaan semuanya tentang Amerika. Pelajari semua tuh. Bagaimana BSI sekarang, apa ada namanya Girl Scout sekarang kita pelajari itu walaupun nggak ditanya kan. Nah, habis itu belajar cara jawabnya. Yang mendaftar diperkirakan mungkin 40-60 orang sih waktu itu orang keluarganya. Ternyata yang daftar sekitar 21, masih ingat. Itu Aceh aja? Aceh aja, regional Aceh. Karena dia kan nggak didanai oleh nasional, tapi tetap melalui nasional berangkatnya. Seleksi kami selama 2 hari, kalau salah 2 hari 1 malam. Langsung datang orangnya itu? Ada orang utusan, enggak, jadi orang BSE pramuka Amerika memang stay di Indonesia. Orang native-nya lah istilahnya. Orang native-nya yang nanti uji kita. Ujian lah di situ, seleksi ngomong bahasa Inggris apa semuanya. Uji apa namanya itu budaya juga, kayak tari Aceh apa. Pokoknya kita ngomong aja apa praktek. Banyak lah ditanya-tanya gitu kan. Pengumuman. Jadi sebenarnya yang berangkat, yang lulus itu cuma 3 orang. Yang layak, yang dinyatakan layak sama orang Amerika tuh Mr. Brook itu cuma 3 orang. Ana nomor 3-nya, habis itu ada Mursyida Ulfa, habis itu ada Zahlul. Nah, karena ini awalnya didanai oleh Dispora, anggaran itu kalau nggak salah 20 miliar. Kita ngomong aja kan udah lama kan, nggak apa-apa, 20 miliar dianggarkan untuk berangkat sekitar 20 orang. Jadi satu orang itu habis 20 miliar, bukan 2 miliar. 2 miliar. Satu orang itu dananya 100 juta. Memang berangkat luar negeri segitu sih harganya ya. Budgetnya, apalagi kalau tinggal kita di hotel, makannya mewah, ada segitu normal lah, walaupun agak tinggi kan. Jadi udah nih kayak mana nih, udah ambil agak terbaik lah, terpilihlah 13 orang waktu itu. Nah, dengan syarat yang sisa tadi 3 orang itu wajib mengikuti pelatihan. Jadi kami dilatih. Sebenarnya orang yang lain ini bagus-bagus semua juga. Dilatihan mana sini sana? Di sini, jadi kami pelatihan bagaimana menjadi staff gitu kan, ngomong belajar bahasa Inggris. Yang lain ini orang-orang bagus-bagus semua, cuman ketika seleksi namanya juga kan siapa yang muncul, siapa yang berani kan. Jadi misalnya kayak orang TEN, jadi dari 13 itu 6 orang TEN semua, dan mereka tuh orang pramuka semuanya, ada ketua Racana di situ, ada mantan Racana, macam-macam. Jadi memang orang-orang bagus itu. Jadi ketika ada pelatihan tuh ya mereka jadi muncul juga, bagus juga kan. Jadi nggak salah juga diambil. Kemudian yang paling penting itu bukan dari 13 orang itu kemudian berangkat semua, nggak bisa. Kami harus ngirim proposal ke Amerikanya, ngirim esai semuanya. Jadi diseleksi lagi lah. Diseleksi di sananya di Amerika itu siapa yang diambil dari 13 orang itu. Diambillah 1 orang pertama, Ariga. Ariga. Kemudian Zawil Marjan, dia ketua DKD. Kemudian masuk 1 orang lagi ketua DKC. Kan orang-orang punya semua ya, punya nama ya. Punya nama, ada posisi lah. Kalau Ariga ini dia termasuk orang bagus di lulusan, aktif semuanya. Di UIN kalau nggak salah ya. Ya sampai dia berangkat ke Thailand gitu, berangkat ke Thailand. Dah 1 orang lagi katanya nih kan dapat info dia kan. 1 orang lagi siapa nih dapat kan. Satu ketika bulan puasa kayak gini juga, udah pasrah juga kan, udah nungguin karena dari seleksi itu sampai pengumuman keberangkatan lama pengumuman siapa yang itu hampir 3 bulan lebih kan. Habis itu kayak sholat taraweh ikhlas. Udahlah sholat biasa, udah nggak niat lagi lah ke Amerika kan, udah nggak ngapain tadi, doa lagi ya. Ya berdoa ya, waktu itu berdoa terus itu kuat kali berdoa, ya Allah berangkatkan saya ke Amerika. Nggak biasanya kan kita berdoa ya Allah mudahkan rezeki dan belakang. Tapi kalau bukan Amerika, ya Allah berangkat saya Amerika, itu semangat kali, beda doanya, ya kan. Habis itu ketika sholat taraweh selesai, ya udah mau main PUBG, itu lagi tren PUBG baru 19 juga kan. Habis itu biasanya kan kami sering harus cek email tuh kan, spam, itu aja kerjaannya itu. Udah lah ngecek lah sekalian lagi, udah males lah. Masuk International Camp Staff kan dari Lisa namanya. Kaget kan? Kaget kan? Wah kayak gimana lo? You dapat sesuatu yang runtuh gitu ya. Wah gimana? Udah dapat, kabarin lah ke yang inilah ke Wardanya, udah dapat panggilan semuanya. Udah langsung suruh urus kan.
ada kejadian unik juga, nggak tahu kenapa. Jadi saking terburu-burunya saya, jadi ada berkas harus diisi situ kan. You ditempatkan di Philmont, setuju atau tidak? Kan ada berkasnya Ya, situ. betul. Kalau tidak, apa alasannya? Nah, sebenarnya saya mau conteng ya, tapi kecontengnya tidak gitu kan. Kan lucu kan. Habis itu kejadiannya kayak mana? Scan gagal sampai 2 kali kan. Habis itu udah pokoknya gagal terus, dicek ulang, ternyata salah saya contengnya tidak setuju. Karena ada barisan tidak setuju, kenapa alasan ini kan. Kok ada kosong, ngecek, ternyata salah conteng. Oh, itu nggak isi alasannya? Karena nggak perlu diisi itu. Kalau kita nggak setuju penempatan di Philmont, kenapa alasannya? Kalau you setuju, I'm agree di situ. Oh, gitu. I'm agree-nya nggak fokus lagi gitu kan. Oh iya, hampir aja terkirim ke sana. Untung aja yang terkirim yang benar. Kalau nggak udah kacau kan. Amerika kan kita nggak bisa ngelak-ngelak kan. Ya udahlah, terkirim yang benar. Alhamdulillah, itu terkejut juga tuh, nggak ada yang tahu tuh, saya sendiri tuh. Udah, karena paling terakhir, paling telat, saya harus berangkat ke Amerika sekitar 2 minggu kemudian. Ya udah, habis itu kan Dispora ini kan anggarannya kacau balau tuh. Nggak ada anggarannya, pokoknya belum keluar. Kayak mana cari anggaran nih kan? Cari anggaran paling sulit. Perkiraan butuh dana itu sekitar 20-30 juta lah waktu itu. Karena berangkat aja ya. Untuk berangkat aja sama pulang lah, kita beli tiket pulang, artinya kita punya uang segitulah. Itu udah hemat cermat dan bersahaja. Masuk ke. Iya, kita harus hemat kan. Kita cari tiket itu yang paling murah itu. Tiket yang perjalanannya lebih lama gitu, di airportnya sampai 7-9 jam gitu di airportnya. Kan bisa lebih murah kayak gitu. Cari dana kemana nih kan? 30 juta. Habis itu kan kalau pinjam ke orang kayak mana bayarnya nanti. Kami cek lah di situ kan ada gajinya di situ kan. Kami harus terima berkas banyak lah, berkas visa semuanya dari Amerika itu. Ditulis gaji situ sekitar $250 per week lah. Itu selama jumlah minggu di situ, oh bisa nih bayar gaji biar bayar utang kan. Pinjam lah waktu itu ke saudara. Kami bertiga tuh udah mikir ke situ. Pertama yang berdua orang ini udah nggak semangat lagi hidup mereka tuh, karena udah mikirin uang situ. Kalau anak kan nggak, anak bilang ke kawan-kawan, kita ini nggak ada second chance, kita nggak ada kesempatan kedua nih, kita ada kesempatan ini kita ambil, kita cari caranya kita pikir sama-sama kan. Ya udahlah, semua karena kan anak kan motivasi orang kan hebat kan. Jadi kawan-kawan yang lale tadi ini jadi semangat juga kan. Semangat juga, anak nggak berhenti, orangnya juga nggak berhenti juga jadinya, carilah anggaran masing-masing. Kalau anak pergi ke saudara, waktu itu ada kejadian lah, pokoknya saudara marah-marah semuanya apa ini apa, ada lah. Habis itu ke saudara yang lain, kok telat kasih tahu kayak itu nih semua kan, sebenarnya ada duitnya, mungkin karena nggak berani ngasih kan uang segitu kan. Iya kan? Iyalah. Pinjam saudara lain lagi nggak punya duit. Rencana ada saudara mau bantu juga, tapi dia baru minjem uang orang 1,5 miliar kan, belum dibayar kan. Jadi sebenarnya minjem segitu nggak banyak. Cuman karena baru pinjam belum bayar, nggak berani lagi. Mestinya memang niat bayarnya, niat ngasih duitnya ada, pinjamannya ada. Anda terbayangnya, oh ini pasti yang bisa ngasih tuh Mardian. Sebenarnya udah kepikiran situ, tapi jangan ke situ dulu, karena kita coba cari jalur lain dulu kan. Mungkin saudara mana yang bisa bantu kan, karena saudara yang pertama tuh DPRA. DPRA tuh kan duit segitu ada, saya pikir kan, bukan orang nggak punya terus kita minta, nggak juga. Ya nggak ada, pokoknya uang segitu nggak banyak lah buat mereka kan, mainnya miliaran. Ya udahlah, nah sorry maghrib tuh udah pusing ke rumah saya Amin, assalamualaikum, mana bilang kan. Kenapa nih? Saya Amin nggak tahu juga sih Amerika tuh. Apa tahu. Jadi tahunya anak udah lulus ke Amerika yang 13 orang tuh. Padahal ke Amerika belum pasti kan. Udah heboh tuh. Udah heboh, habis itu kita nggak jadi berangkat kan, malu kan. Datang anak bilang, "Dek, ke saya Amin kan. Assalamualaikum, ini anak perlu pinjaman uang. Kenapa? Berapa nih lulus ke Amerika tapi anggarannya belum keluar nih semuanya. Berapa? 25 juta anak bilang kan. Karena nggak minta 30 karena ada 4 juta lain dari keluarga lah kayak gitu, pinjam lah. Ada uang juga sendiri sekitar 3 juta lah, sekitar itulah kira-kira waktu itu. Bisa nih, insya Allah pondok bisa bantu kalau untuk hal-hal seperti ini, pondok bisa bantu support pendidikan semuanya bisa dibantu. Tapi coba saya hubungi Safarudin dulu, karena keputusan anggaran segede itu juga besar untuk dipinjamkan tuh orang yang asing ya. Asing dalam artian ya, cuman staff di situ, ustaz. Pinjamlah sana sini ngurus, waktu itu mekarat juga tuh sekitar 2 hari urusan itu. Pokoknya Safarudin tidak CC, Safarudin tanya apa bukti you akan bayar kan duitnya. Anda berkas, Anda bilang berkas Amerika ini anak akan digaji sekian juta, sekian dolar lah per weeknya. Kalau dihitung ketutup utang tadi itu, malah ada uang lebih. Dah
berangkat, kemudian paginya ambil, besoknya langsung pesan tiket buat visa. Itu ambil resiko juga. Kan visa Amerika itu paling sulit dibuat ya, bukan paling sulit dapat ya. Karena ada tahun sebelumnya itu gagal dapat visa. Karena dia ngomong bahasa Indonesia terus. Maksudnya nggak tahu lah alasannya apa. Berangkat nekat anak 25 juta, itu kan bayar visa Amerika 2,5 juta, bayar apalah gitu kan. Itu pokoknya hampir 4 juta lebih juga lah, belum kita tiket. Pokoknya habis di situ aja udah hampir 6 juta kita ke Jakarta tuh. Itu kalau nggak lewat udah angus. Ya kan? Habis itu daftar, ngambil timeline itu sebenarnya jadwal keberangkatan Amerika itu udah dekat. Cuman alasan anak kirim email sana visa belum keluar kan, masuk logis Amerika kan agak sulit, padahal telat kan, duitnya telat, berkasnya telat, datang. Habis itu ujian lah, malamnya besok ada ujian visa tuh, bukan ujian visa sih, kayak ambil visa gitu kan, perlu gitu, interview kan. Itu ujian dulu sama Mr. Brook yang dari BSA itu. Dia nelpon pakai bahasa Inggris kan. You jawab dulu kan. Dia ini pertanyaan umum kan. Ngapain di sana? You pengen balik ke Amerika, ke Indonesia lagi nggak gitu. Oh, tapi dia bilang malam itu, oh you kayaknya bisa gitu katanya. Yakin aja insya Allah bisa. Kalau you jawab kayak gini kan. Cuma kan kita masih gugup gitu. Pertama kali ya. Besoknya ke MBZ itu kan ketat Amerika tuh. Berdiri di pojok sana, belum panggil kita nggak boleh masuk. Habis itu dipanggil, HP semua berkasnya nggak penting, teknologi keluarin semua di situ, baru kita masuk ke MBZ-nya, duduk antri situ. Nah, yang bikin kaget itu bukan kaget sih, lebih kayak, wih orang lain banyak juga ke Amerika nih kan. Habis itu kayaknya mahasiswa, orang berduit semua di situ gitu kan. Pakai baju pramuka waktu itu memang suruh ecek-eceknya supaya ini anak pramuka nih, karena mau ada jambore nasional internasional, jadi memang dibuka untuk orang pramuka, dipermudah, pakai alasan tuh kan. Tapi sebenarnya nggak terlalu gitu. Habis itu wawancara, untung aja wawancaranya sama orang Cina. Jadi ada native-nya 2 orang, ada orang Cina, dia untungnya ke situ. Nah, mungkin kalau native udah pusing ya, kita kan baru pertama kali nggak sama native kan nggak terlalu ngerti kan. Tanya jawab, orang tua kita nggak boleh bohong buat bisa tuh, apa adanya terus. Tanya keluarga kerja apa, pokoknya kenapa balik Indonesia. Habis itu sampai simbol pramuka pun ditanya, ini apa simbol ini kan, apa aku jawab nih, kayak jawab aja di simbol, aku bilang kan apalah, aku bilang bla 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 kan. Oh ya. Habis itu yang lucunya lagi, dia ada buku persyaratan kerja di Amerika, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan. Silakan diambil, dia bilang kan, entah nguji atau enggak gitu kan. Aku mau ambil bahasa Inggris biar sok jago kan. Oh ini keren nih bahasa Inggris. Habis itu dia pikir, alah ini bahasa Indonesia tuh lagi kasih 2. Jadi kayak sombong kali gitu kan. Dikasih lah dia kertas tuh ada 3, ada merah, hijau sama putih. Putih itu approve. Approve berarti you udah diterima visanya, tinggal 3 hari atau 3 harian lah. Sekarang enak visa Amerika tuh 3 hari udah dapat. Kadang dulu mungkin bisa 10 hari kan. Nah itu juga senang kali kan dapat tuh kan. Kayak mana yuk, pertama dapat pinjaman, oh dapat panggilan, pinjaman ada, habis itu dapat panggilan tuh kan, oh dapat visanya, keluar anda dari embassy itu, nggak ada lagi orang sujud syukur situ. Anda nggak pernah sujud syukur dalam hidup, kecuali pramuka rame-rame ada lah, tapi yang betul-betul kayak sujud syukur gitu. Waktu itu kayak itulah pertama kali itu kayak wah ini langkah Amerika udah dekat nih kan. Sujud syukur itu, ya Allah, senang kali ya. Habis itu kan dalam grup tuh Ana bilang, Afwan, dalam grup kami yang nggak jadi berangkat tuh bilang, belum rezeki apa kan, muluk-muluk orang ni. Wah suka kali muluk-muluk orang kan. Kenapa Din? Aku nggak jawab, adalah aku ini aku acting gitu. Acting, aku chat dalam pun bikin, aku nggak bilang kalau aku lewat visa gitu. Mereka tahu ujian visa gitu. Habis itu aku ke mall tuh, keliling mall, aku ngapain, nonton bioskop. Refreshing lah, ya kan, refreshing gitu kan, kayak habis ujian. You reward yourself tuh perlu kadang-kadang, kayak ya udah nonton film gitu, keliling mall apa. Pokoknya udah selesai urusan Amerika tuh. Paling ya habis tuh udah dapat visa, belanja kayak itu. Ya kita kan baru pertama kali Amerika, banyak sekali salah belanja gitu kan. You belanja sleeping bag yang tipis kayak gini, di sana udah beku ini. Jadi belanja, habis itu dapat visanya kan belum jelas harinya apa. Kita nggak bisa pesan tiket langsung. Jadi kan sebenarnya pesan tiket itu makin lama makin bagus ya. Hari ini keambil visanya sama pasportnya, baru langsung bisa pesan tiket. Waktu itu bolak-balik langsung ngambil jalur Belanda, Amsterdam tuh, pulangnya juga jalur itu. Udah itu sampai beberapa hari itu hari-hari capek sebenarnya itu.
dari peminjaman, berangkat ke Jakarta buat visa, ngurus beli atribut nih semua, tukar uang semuanya ke dolar kan waktu itu. Habis itu langsung ambil tiket untuk besok berangkat Malaysia. Tiket Amerika itu belinya dari Malaysia, enggak dari Indonesia. Jadi ngambil dari Malaysia ke Amerika. Cuman kita pastikan lagi nanti pas pulangnya jadwal kita ambil tuh paling enggak setelah kita sampai, berarti di tanggal yang itu kita ada tiket untuk pulang. Ya kayak gitu, berangkat ke Belanda itu gak naik pesawat pertama tuh kan kayak aku naik pesawat ke arah Amerika kan, luar negeri. Kalau dalam negeri ya biasa. nah dalam negeri udah biasa, kita dari kelas 3 tuh udah naik pesawat kita kan, P3, tapi kayak sama orang-orang bule kayak itu kayak real nggak sih ini kan, kayak real nggak sih yang lebih kayak sesuatu real pas turun ke bandara apa nama Belanda? Belanda pokoknya turun situ kayak orang bule semua turun gitu kan. Ini udah sampai negara orang nih kan. Iya juga. Nah, habis itu masalah situ kejadiannya kan agak sulit sholat tuh. Jadi udah keburu kencing, air nggak ada situ. Harusnya kan bawa botol tuh kan. Cuma kan kayak mana kita wah situ rusak lah ibadah. Enggak, kayak mana tisu ya, nggak ada bawa apa-apa. Jadi kan airnya di luar gitu, masuk ke kencing, udah keburu kencing kan mana kencingnya kan. Lawak itu bulan puasa gitu. Tunggulah bandara segitu kalau nggak salah 9 jam lah. Pada pesawat dari Malaysia ke sana itu udah hampir 8 jam juga pesawat atau 7 jam lupa. Nah, habis itu transitnya 9 jam karena ngambil yang murah tadi itu. Udah nggak sanggup pergi kan. Buka puasa lah situ Tidur situ. Nggak tidur sih. Karena kita nunggu aja karena kita lihat orang nggak terasa main HP itu. Buka puasa lah itu tuh. Karena bulan puasa 3 hari lagi puasa murah lebaran waktu itu. Tanggal 1 Juni berangkat. Habis itu sampai ke ini panjang kali ya ceritanya. Enggak apa-apa kita cerita ya. Habis itu bandara transit itu, kemudian baru masuk ke Amerikanya. Ini lebih rumit lagi masuk Amerikanya. Kayak kita orang imigran ya, bukan imigran, orang perdana masuk ke ini langsung udah dingin lagi kan ininya kan kita nggak bawa coat gitu. Ada jaket, cuman kayak masih dinginan, dingin gitu kan sebelum naik masuk ke Amerikanya. Itu dipanggil sama Intel kalau nggak salah, dia dipanggil, dia ada panggilan itu, come here gitu kan. Aku udah muda-muda gitu, udah dingin, habis itu panggilan apa lagi nih kan. Mana berkasnya semua kan, tunjukin berkas bahwa aku ini bukan orang kayak mana kan. Dipanggil sendiri itu dari semua penumpang yang naik pesawat tuh. Interogasi kayak itu. Untung aja aman kan. Dia kayak nelpon seseorang gitu kan, nelpon sambil checklist oke, bla bla bla. Udah masuk lagi tuh. Semua barang itu kayak dicek sama alat. Mungkin ada ganja di situ kan. Gitu kan. Pokoknya orang lain nggak ada, karena orang Amerika sendiri mungkin ya. Ini karena orang asing kayak semua masuk lah situ, udah aman kita. Untung aja nggak bawa rokok itu, karena belum bisa rokok tuh. Enggak ada mati. Perawakan ente kayak gitu kan? Perawan? Enggak, waktu itu udah cukur semua tuh, semua rapis, anak pramuka kali itu tuh. Tapi salahnya aku nggak pakai baju pramuka tuh. Ini aku lama nih dia baju pramuka. Mau aku pakai celana. Habis itu masuk Amerika tuh ya udah dicek lagi tuh, barang-barang tuh masih dicek lagi semua, baru sampai ke New Mexico baru dijemput. Nah, itu malam pertamanya dingin sekali di sana karena kemarinnya baru hujan es. Itu besok pagi masih ada tumpukan es banyak. Tidurnya nggak langsung ke rumah kayak itu, nggak langsung, kami jadi kayak staff orang Amerika lain kasih tenda langsung satu. Sleeping bednya cuma tipis. Malam tuh dingin kali ya Allah. Ini celana mungkin 3 lapis, yang ada celana aku pakai semua situ, baju semua masih dingin kali tuh. Waktu itu ya karena kita salah belanja kan. Tapi sih bilang sama staff itu perlu sleeping bag, nggak perlu gue bilang kan. Sebelum masuk tendanya, aku kan sombong sedikit orangnya. Rasa sombong tuh masih ada walaupun udah sampai sana. Ya udah aku nggak perlu kan. Ini ada dingin kali, sampai beberapa malam tuh. Ya udah kedinginan terus itu. Itu kedinginan terus. Pokoknya dari jam habis maghrib itu udah nggak bisa keluar lagi. Langsung masuk tenda, langsung tiarap itu. Ya Allah kok sedih kali Amerika nih kan. Jadi bukan kebahagiaan sampai sana. Sampai sana kan. Besoknya makan pagi ketemu orang Amerika nggak kenal di dining hall itu ya kan. Ngeri-ngeri sedap lah pokoknya tuh. Jadi itu sih singkatnya itu kayak gitu. Itu perjalanan berangkatnya yang unik-unik ya. Setelah itu ya dapat penugasan di staff selama 3 bulan. Paling kita kalau ada hari libur tuh di day off-nya 9 hari kerja, 3 hari libur, balik lagi sampai sekitar 3 bulan lah kalau dihitung kurang lebih per week-nya.
Hal yang paling sulit di sana mungkin bahasa ya. Bahasa. Tadi kita ada ngobrol bahasa yang kita ini kan bahasa pesantren. Terakhir belajar itu pas bagian bahasa kelas 4 itu memang setiap hari itu ngomong bahasa Inggris. Kalau weeknya bahasa Inggris. Karena itu terinspirasi dari Ihsan Musrial waktu itu. Anda ngomong bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Inggris, aku nggak paham. Jadi kayak termotivasi. Kok kayak gini awak bang bisa bahasa Inggris kan? Belajar sama saya pula Sbi orang Malaysia tuh kan orang ini. Karena dia belajar bahasa Inggris bisa. Belajar di situ, ya di situlah basic bahasa Inggris. Habis itu nggak pernah belajar lagi sampai berangkat Amerika tuh. Paling belajarnya ya dengerin nonton film kayak gitu, nonton film, subtitle bahasa Inggris. Kadang dihapus subtitlenya, dengerin kayak gitu. Tapi ya 1 bulan jadi ya lebih bagus lah, kayak mobil rongsok kita bawa sana dihias lah bahasa Inggrisnya, kira-kira kayak gitulah. Itu sih pengalaman sana sedikit. Terus kalau orang Indonesia itu kan ada istilah gini, ketika you lagi sakit jangan cabut gigi ya. Di sana mana ada aku lagi sakit hari itu berasa cabut. Beda canggihnya aku lihat kan, memang canggih sana kan. Kita jajan nggak sebanyak kayak anak-anak sekarang kan. Uang jajan iya, uang beli juga iya. Kalau kita kan uang jajan situlah beli, situ beli buku, beli semua situ. Jadi seminggu udah tiarap kan.